Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di segmen Analisa Pagi. Di video kali ini kita ada di tanggal 24 Maret, teman-teman. Kita udah dapat beberapa data ya untuk hari ini dan kita akan coba untuk lihat seperti apa kondisi daripada market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kemarin kita udah dapat proyeksi suku bunga dari The Fed, Federal Reserve, akhirnya naikin 25 basis point. Kita juga udah bahas kemarin ya seperti apa isi daripada statement dari Jerome Powell. Terus hari kemarin juga kita dapat keputusan tingkat inflasi dari Inggris. Ternyata Inggris juga sama naikin suku bunga 25 basis point. Dan sekarang untuk suku bunga di Inggris sana itu ada di kisaran 4,25%. Terus dari data yang lain ya ada Swiss ya yang juga naikin suku bunga 50 basis point, agak tinggi teman-teman. Terus izin bangunan kemarin juga ya trennya masih cukup sama lah, stabil lah kalau menurut saya. Terus juga pengangguran penjualan rumah itu juga cenderung masih sama. Klaim pengangguran juga masih cenderung di situ-situ aja. Jadi sebenarnya nggak terlalu berpengaruh kalau menurut saya. Terus hari ini kita akan dapat beberapa event teman-teman. Ntar aku refresh dulu nih. Jadi kalau kalau kita lihat sih pergerakan market sekilas hari ini Bitcoin spike naik lagi ya. Ini ada sesuatu nih, kenapa Bitcoin bisa naik hari ini. Event hari ini teman-teman akan ada beberapa news dari penjualan retail, terus indeks manajer pembelian PMI untuk Uni Eropa, terus akan ada juga PMI untuk Inggris. Ini akan sangat-sangat penting ya karena data-data ini juga menunjukkan apakah di Inggris dan juga di Eropa sana para perusahaan itu bisa melakukan ekspansi bisnis. Kalau mereka bisa ekspansi bisnis berarti kekuatan dana mereka cukup kuat dan juga mungkin konsumen punya daya beli. Nah, kalau tidak berarti konsumen sekarang dalam kondisi yang buruk sehingga para perusahaan pun, para manajer pun juga takut melakukan ekspansi bisnis, takut mengeluarkan uang yang lebih besar lagi untuk permodalan bisnis. Jadi dari data PMI besok kita bakalan tahu nih kira-kira gimana kondisi manufacture di Eropa dan juga di Inggris. Terus dari Amerika Serikat ada pidato anggota FOMC juga besok ya, tapi mungkin ini nggak terlalu berpengaruh atau mungkin berpengaruh juga sama market, kita nggak tahu. Yang paling 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 penting kita harus tetap prepare semuanya tuh. Jadi itulah beberapa news yang mungkin bisa berdampak ataupun tidak berdampak sama market. Dari berita yang lain, teman-teman, ini kita tahu ya kemarin Tron, founder dari Tron, Justin Sun, itu akhirnya dikabarkan terkena kasus teman-teman. Dia diciduk SEC ya. Katanya dia melakukan market manipulation charge. Jadi dia memanipulasi pergerakan dari harga, terutama ini itu lebih kepada koin atau token yang mereka bikin, yaitu Tron dan juga BitTorrent. Kalau teman-teman udah ngikutin beritanya dulu, memang Justin Sun ini banyak sekali, sering sekali dapat masalah-masalah seperti ini. Dia cukup nyentrik, cukup beda, tampil beda, ya kan? Dan ya sekarang dia kena kena masalah lagi teman-teman. Ini soal manipulasi katanya. Nah, jadi kita ikutin lah gimana nanti eh kelanjutan dari kasusnya. Hati-hati buat teman-teman yang pegang Tron dan juga BTT, BitTorrent ya. Itu ya hati-hatilah sekarang, jangan terlalu banyak trading di sana. Takutnya mereka benar-benar kena masalah dan dua token ini kena dump. Itu bisa saja karena kalau kita tahu juga pergerakan dari Tron dan juga BitTorrent itu cenderung stabil, yang kadang-kadang nggak ngikutin Bitcoin sama sekali dan ya bergerak sendiri. Bisa jadi memang pergerakannya cenderung dimanipulasi, ya kita nggak tahu lah. Dan juga kita nggak tahu soal regulasi market maker seperti ini. Apakah memang boleh kita melakukan manipulasi terhadap pergerakan dari market? Ataupun justru memang ini tidak boleh? Karena kan regulasinya sendiri pun juga masih belum clear kalau menurut saya. Jadi toh kalau benar ada manipulasi ya ya kalau selama belum ada catatannya, belum ada regulasinya, ya mereka juga mungkin aman-aman aja, teman-teman. Jadi ini sih berita yang kemarin cukup ramai. Terus dari berita yang lain ini ada uh, berita atau mungkin apa ya, analisa mungkin ya dari Bain. Bain ini adalah Global Asset Investment atau
hedge fund atau manajer investasi lah. Dia bikin outlook untuk Maret ya, untuk bulan Maret 2023. Ini ada skenario dan juga strategisnya. Jadi kalau kita lihat dari data, ini beberapa data PMI dari banyak negara berpengaruh, teman-teman. Kalau dilihat dari time frame monthly-nya, ini rata-rata data PMI itu masih stagnan ya, antara di 40 sampai di 60. Artinya apa? PMI itu kan Purchasing Manager Index. Ini berarti seperti apa kondisi dari pada pembelian. Pembelian untuk para perusahaan-perusahaan, apakah mereka cukup growth saat ini ataupun justru mereka lagi dalam tahap konstruksi. Kalau kita lihat sih dari datanya yang struggle di range 60 sampai 40 ini menunjukkan sebenarnya perusahaan-perusahaan di sana itu mengalami pasang surut. Tapi rata-rata berada di poin 50. Artinya mereka nggak grow ya, secara manufacture mereka nggak improve untuk mungkin penjualannya, dari segi penjualan, dari segi pemasaran produk-produk yang mereka punya, baik produk barang ataupun jasa, itu masih stagnan lah di poin 50, teman-teman. Ini untuk data Amerika Serikat, Eropa, Europe Zone ya, China, UK, Japan, dan juga India. Ini negara-negara yang berpengaruh saat ini. Ini data soal US dan juga Europe Zone inflasi. Kalau kita lihat dari data inflasinya, sebenarnya secara monthly, inflasi di banyak negara itu rata-rata udah pada turun. Meskipun ada beberapa negara yang masih cenderung naik kelihatannya, di sini seperti India masih cukup kuat, kemudian dari Jepang juga masih cenderung naik inflasinya di sana. Kalau di Jepang sih wajar ya, karena memang pemerintahnya memang pengen bikin inflasi. Karena kemarin mereka deflasi terus, teman-teman. Jadi perputaran ekonomi di sana udah struggle, udah nggak bisa naik lagi. Jadi deflasi. Dan itu sangat ditakutkan. Sekarang mereka lagi bikin inflasi gimana caranya. Tapi dari beberapa negara seperti Amerika, Eropa, Inggris juga perlahan-lahan inflasinya udah mulai turun. Tapi ini bukan berarti inflasi bakalan terus turun. Apalagi sekarang ya bank sentral juga banyak yang naikin suku bunga, tapi mereka tetap melakukan QE. Mereka tetap suntik dana ke market untuk menyelamatkan para perbankan yang bermasalah kemarin. Artinya kan peredaran uang kembali nambah di market. Ini bisa memicu inflasi ke depannya. Jadi masih harus hati-hati sih kalau menurut saya. Ya overall ini banyak sekali data ya, dan ya recession watch, teman-teman. Kita bakalan memasuki resesi, zona resesi. Ini berlaku untuk negara-negara yang tadi ya, yang ada di luar. Di Amerika, di Eropa. Sejauh ini Indonesia mungkin belum, tapi pasti akan ada efeknya. Entah itu efeknya besar atau kecil, pasti akan ada efeknya, terutama dari ekspor impor. Itu beberapa prediksi mungkin yang bisa aku sampaikan. Terus ada Coinbase nih, katanya mereka lagi jualan saham mereka senilai 7,4 million US dollar stok selama 30 hari terakhir. Jadi ada insider, ada orang dalam daripada Coinbase yang melakukan penjualan saham terus-menerus di Coinbase. Ada apa nih? Apakah mereka sudah mendapatkan data sesuatu yang mungkin bisa mereka terindikasi bahwa Coinbase ini bermasalah dan lain sebagainya. Sementara itu ada berita juga dari SEC yang memberikan warning kepada Coinbase. Teman-teman, dia dapat well notice ya. Ini ya ini beritanya cukup baru. Bagaimana nggak biasanya sih Coinbase dihajar sama SEC. Tapi dia dapat well notice. Today Coinbase receive well notice from SEC focus on staking asset and listing. Jadi itu perihal aset-aset yang bisa di staking dan juga aset yang listing di exchange Coinbase. Ini dapat peringatan. Ya, ini juga dihubung-hubungkan sama kasus Justin Sun dari Tron. Ya, itulah kita masih mix antara regulasi dan juga gimana nanti ke depannya. Kita akan masuk ke pembahasan chart daripada Bitcoin. Bitcoin hari ini naik lagi, teman-teman, naik ke 28,1 ribu ya. Dan posisi Bitcoin ini menurut saya cukup mengerikan. Kenapa? Kemarin kita bahas nih, Bitcoin itu mengalami penurunan volume dan memang benar.
Jadi penurunan volume. Tapi di sini ada beberapa clue yang mungkin teman-teman bisa lihat. Dari Binance, volume perdagangan Bitcoin itu sangat-sangat rendah. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini volume dari Binance itu sangat rendah. Artinya adalah saat ini ya dari exchange Binance itu nggak terlalu banyak memperdagangkan Bitcoin. Yang banyak di mana? Yang banyak justru dari Coinbase. Jadi kenaikan yang terjadi pada pergerakan Bitcoin semalam tadi pagi tadi subuh ya itu dipicu oleh Amerika dan ini ada kaitannya juga sama ini ya bagaimana insider melakukan penjualan stok di Coinbase. Kemudian juga ada ini kasusnya Coinbase sama SEC. Nah, pertanyaannya apakah ini spekulasi ya? Apakah Coinbase lagi bermasalah? Sehingga para investor kripto di dalamnya yang sebelumnya punya USDT, mereka langsung beli. Mereka langsung beli Bitcoin ya sehingga harganya kemarin ngepump cukup signifikan buat ngejualin USDT mereka. Kelanjutannya apa? Apakah kelanjutannya disimpan di wallet pribadi atau justru dia pindahkan ke exchange lain? Jadi yang men-trigger kemarin market adalah ya dari Coinbase kalau menurut saya. Ini juga bisa menjadi indikasi bahwa Coinbase ini tidak lagi aman. Saat ini ya setidaknya saat ini posisinya tidak lagi aman. Makanya para investor berusaha buat jualin Bitcoin mereka. Bukan jualin Bitcoin tapi beli Bitcoin. Mungkin buat dimasukin ke wallet pribadi ya supaya mereka nggak nyimpen dana mereka di exchange Coinbase ya karena mungkin ada satu indikasi yang mereka curigai sebagai masalah dari Coinbase. Nah itu kurang lebih spekulasinya untuk saat ini. Lalu gimana nih secara pergerakan? Jadi ini lucu sih teman-teman. Jadi ya kita udah bahas kemarin ya bahwa ada kecenderungan sebenarnya Bitcoin ini masih bakalan melanjutkan tren koreksi. Tapi sedikit dia koreksi udah langsung lagi di pump lagi sama market. Tentunya ini bikin kepanikan juga ya. Mungkin teman-teman ada yang trade di market, ada yang pasang short dan sekarang wah kok tiba-tiba Bitcoin naik. Kalau kita lihat sih dari progres pergerakan dari Bitcoin saat ini dia lagi sepertinya struggle di 28.000. Di sini dia udah ketahan beberapa kali teman. 28.000 di sini juga kurang lebih 28.000. Dan sekarang dari segi volume perdagangannya ternyata kemarin ini meningkat. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kita masih harus waspada, terutama bagi teman-teman yang trading. Ternyata buyer masih kuat loh nendang Bitcoin naik. Meskipun kalau menurut saya sih ini udah waktunya buat koreksi dulu oleh Bitcoin ya. Koreksinya kemana? Ya paling nggak jemput lah orderan yang ada di 25.000. 25.000 ini menurut saya cukup menarik karena level tersebut juga sebelumnya menjadi level resistance buat si Bitcoin. Kemudian sekarang kita bisa melihat dia menjadi level support. Mengingat Bitcoin juga dalam beberapa waktu ini nggak kemana-mana jauh dari 28.000. Artinya ya Bitcoin bisa dibilang masih dalam fase sideways di range saat ini. Jadi ini dia sideways di sini ya, sideways petokan terus naik turun. Nah kalau udah fase kayak gini teman-teman bisa dua, bisa akumulasi bisa distribusi. Tapi ya sementara beberapa data menunjukkan memang Bitcoin lagi dalam fase yang jenuh beli. Tapi melihat pergerakan dari Bitcoin seperti sekarang, ini berarti terindikasi bahwa Bitcoin ini sebenarnya buyer masih cukup kuat. Ketika Bitcoin turun, buyer justru ambil peluang buat masuk. Jadi kalau melihat dalam posisi seperti ini, sepertinya sih Bitcoin masih punya potensi buat kembali menguat sampai 29.000 atau di 30.000 untuk jangka pendek. Jadi ya itu, hati-hati, jangan terlalu confident dulu dengan posisi saat ini. Itu sih dari beberapa indikasi kita udah bilang ada bearish divergence, sementara masih wish to correction for Bitcoin, tapi ya kenyataannya market justru malah dibawa naik. Ya sabar dulu lah teman-teman. Yang udah punya barang ya masih tetap aman sih buat teman-teman. Mungkin yang ada mau masuk harus hati-hati masuknya ya.
event itu teman-teman cicil, teman-teman DCA, atau teman-teman justru ya udah tunggu aja harganya murah dulu. Kalau dari saya sih gitu ya, dan melihatnya beberapa indikator menunjukkan ini masih divergence, bearish divergence dari satu jam, 4 jam tadi juga, dan ya masih masih menunggu untuk fase koreksi. Kalau kita lihat dari time frame 15 menit, ini memang benar ya, kemarin itu volume perdagangannya sangat-sangat kuat. Volume yang masuk sangat-sangat kuat, dan ya mungkin ini adalah efek daripada Coinbase tadi, ya kita nggak tahu pasti, tapi indikasinya mengarah ke sana. Dan dari indeks dolar juga pergerakannya cenderung naik, teman-teman. Jadi ini agak aneh nih. Bitcoin naik, indeks dolar naik, saham S&P 500 juga sedikit naik. Meskipun ya sempat dia di bawah naik, terus di bawah turun, at the end dia naik lah 0,3% untuk perdagangan hari ini. Terus juga dari minyak cenderung turun, dan emas yang paling powerful belakangan. Ya, emas jadi salah satu aset yang dilirik saat ini oleh investor, mengingat kita udah masuk fase akan resesi. Ingat ya, akan resesi. Jadi ya itu mereka mencari aset-aset mana yang bisa dijadikan hedge, yang bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menghindari yang namanya resesi. Emas salah satunya, dan Bitcoin juga punya peluang yang sama. Jadi ya itulah sentimen-sentimen beberapa di market. Jadi bisa aja Bitcoin jadi salah satu pilihan, sehingga mungkin Bitcoin bisa naik lagi harganya. Ya mungkin mayoritas masih di emas, tapi Bitcoin bisa jadi alternatif lah. Mungkin dia cicil berapa Bitcoin, receh-receh suku Bitcoin, tapi mayoritas memang masih di emas. Jadi gitu sih dari beberapa pergerakan sementara. Hati-hati ya teman-teman yang trading. Kalau menurut saya view-nya masih tetap bear, koreksi lah istilahnya. Tapi kalau at the end dia naik juga, itu masih berpeluang juga sih menurut saya. Jadi ada mix di sini, teman-teman. Masih anomali. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat analisa kali ini. Dan kalau ada pertanyaan lain, koin lain buat dibahas, tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata, saya Andre, makasih.